2 hari dirawat di rumah sakit, Nikita Mirzani kembali ke Rutan Serang. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Masa doa sama Allah sambil sholat, ya Allah, saya dizalimi ya Allah, sama diri saya yang sendiri yang tukang fitnah orang, ya Allah. Takutlah engkau min wujudi ihsanih ilaika, dengan kebaikan Allah kepadamu. Suruh takut. Takutlah dengan segala karunia kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadamu, dengan wadawami isaatika ma'ahu, sementara kamu masih maksiat terus. Ayyakuna dzalika istidrajan lak. Awas, jangan-jangan itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah kelihatannya karunia, tapi sesungguhnya itu adalah siksa. Kelihatannya adalah nikmat, tapi sesungguhnya adalah bencana. Bencana dalam bentuk nikmat, seolah-olah nikmat diberikan kepada seorang hamba, sebetulnya itu bencana, bahkan muqaddimah bencana. Ada orang diberi Allah kekayaan, orang berkata ini nikmat, bukan, ternyata kekayaan ini Allah jadikan untuk dia karena Allah ingin masukkan dia ke neraka yang paling dalam. Maka dia kaya seolah mendapatkan nikmat, tapi dia tidak bersyukur, tidak menggunakan hartanya untuk kebaikan. Maka karena kaya dia bermaksiat semakin banyak, segala kejahatan dilakukan, maka itu akan menjadi untuk dilempar dia ke neraka yang lebih dalam lagi. Kelihatannya bentuknya nikmat, tapi ternyata adalah hukuman, ternyata musibah, namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah itu akan memberikan istidraj tanpa disadari. Seorang hamba akan istidraj. Jadi gini, bab sebelumnya kita diajak merenung tentang syukur, kalau tidak salah kemarin ya, Ibn Athaillah ya. Syukur, ketahuilah bahwasanya dikatakan bahwasanya man lam yashkurin ni'mata faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan segera hilang, akan hilang. Mungkin Anda berkata setelah itu, selalu disambung dengan hikmah ini. Mungkin orang berkata, syukurnya gimana sih? Ya sedekah, bayar zakat. Apa? Saya tidak zakat dan sedekah tetap kaya? Mungkin ada yang ngomong gitu. Buktinya ini lancar terus. Saya tidak sedekah, saya tidak bayar zakat. Katanya kalau mensyukuri gak boleh maksiat. Saya maksiat tetap saja lancar tuh, bisnis saya nambah, toko saya nambah. Nah, ini jawaban untuk orang seperti itu. Awas. Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis, atau kama qala Rasul, idza ra'aita 'abdan. Nah, kalau engkau melihat seorang hamba, atau kama qala Rasul, a'tahu Allahu ni'matan, Allah berikan kepadanya nikmat, wa huwa muqimun fil maksiati, sementara ia di dalam kemaksiatan, fa'lam annahu istidraj, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Ketahuilah kalau ada seorang hamba diberi oleh kenikmatan sementara dia itu maksiat, diberi kebaikan tapi dia masih maksiat terus, maka ketahuilah itu adalah bukan nikmat yang sesungguhnya. Sebetulnya itu adalah istidraj atau hukuman Allah yang dalam bentuk nikmat, seolah-olah dalam kelihatan nikmat tapi hukuman. Atau istidraj itu adalah sesuatu, tadi kan sesuatu yang kelihatannya baik sesungguhnya tidak baik baginya, karena Allah ingin masukkan dia ke neraka. Nah, sekarang kita perlu koreksi diri kita. Mungkin pernah terlintas di benak kita, iya saya maksiat juga tetap jalan, rezeki banyak. Ada sebelah nggak sholat lancar kaya raya, nggak sholat, saya sholat terus melarat. Nah, mulai iman kita kropos. Yang tidak sholat lalu diberi kekayaan, yang tidak zakat kekayaan tetap lancar, karena dia tidak disayang oleh Allah. Karena dia tidak disayang oleh Allah, karena apa? Dia ditempatkan di neraka yang paling dalam, akan diberatkan di dunia dengan dosa-dosa dengan hartanya. Maka harta itu tersebut bukan nikmat yang sesungguhnya, akan tapi justru dengan harta itulah dia akan masuk neraka yang paling dalam. Maka sekarang kita perlu koreksi diri. Kalau kita masih diberi nikmat oleh Allah sementara kita maksiat, awas, itu adalah istidraj. Dua hari dirawat di rumah sakit, Nikita Mirzani kembali ke Rutan Serang.
Setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Banten, Nikita Mirzani akhirnya kembali ke sel tahanan rutan kelas 2B Serang pada Sabtu, 5 November 2022. Dijelaskan Dodi, Nikita mengeluhkan sakit pada punggungnya 3 hari sebelum dirujuk ke Bayangkara pada Jumat 4 November pagi. Oleh petugas, Nikita sempat dilakukan perawatan di klinik rutan Serang selama 3 hari. Kemudian Rutan Serang menginformasikan pada Kejaksaan Nikita butuh perawatan di rumah sakit. Kejaksaan Negeri Serang lalu merekomendasikan Nikita dilakukan perawatan di RS milik Polda Banten yang berada di Jalan Raya Serang, Pandeglang. Sahabat Nikita, Fitri Salhuteru menyebutkan pemeran film Komik 8 itu mengalami sakit di bagian tulang punggungnya. Saat menjenguk, Nikita memberitahukan kepada sahabatnya, anak sulungnya dan pengacara bahwa kondisinya sudah membaik setelah dilakukan terapi oleh pihak rumah sakit. Nikita pun meminta kepada pengacaranya untuk menyampaikan ke jaksa untuk dibawa kembali ke Rutan Serang. Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit karena saraf kejepit. Begini kondisi terkininya. Nikita Mirzani dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Firly Salhuteru mengabarkan kondisi kesehatan Nikita Mirzani usai dilarikan ke rumah sakit. Fitri Salhuteru menegaskan Nikita Mirzani tidak berpura-pura sakit. Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit dari rutan kelas 2B Serang karena masalah saraf di punggungnya. Fitri Salhuteru menegaskan bukti sakit Nikita diperkuat dengan hasil ronsen. Dia bingung masih ada yang tak percaya dengan kondisi Nikita Mirzani. Saat ini Fitri Salhuteru menegaskan Nikita Mirzani baik-baik saja. Nikita Mirzani ingin kasusnya segera disidangkan. Lewat Instagram Instastory miliknya, Fitri Salhuteru kembali menegaskan soal kondisi Nikita Mirzani. Sakit punggung yang membuat Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit memang suka kambuh. Netizen yang budiman, terima kasih doa-doa baiknya. Nikita baik-baik saja saat ini. Dia memang lagi bermasalah dengan saraf di punggungnya. Itu memang penyakit yang datang dan pergi di Nikita. Bukan masalah lambung atau nggak makan. Karena dia pejuang, nggak mungkin dia nggak makan. Nggak mungkin banget dia mah lapar makan, ucap Fitri Salhuteru. Nikita Mirzani dipenjara usai menjalani penyerahan tahap 2 dari penyidik ke Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Nikita Mirzani dipenjara karena laporan Dito Mahendra. Dito Mahendra adalah kekasih Nindi Ayunda. Dia melaporkan Nikita Mirzani dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui UU ITE. 2 hari dirawat di rumah sakit, Nikita Mirzani kembali ke Rutan Serang. Setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Banten, Nikita Mirzani akhirnya kembali ke sel tahanan rutan kelas 2B Serang pada Sabtu, 5 November 2022. Dijelaskan Dodi, Nikita mengeluhkan sakit pada punggungnya 3 hari sebelum dirujuk ke Bayangkara pada Jumat 4 November pagi. Oleh petugas, Nikita sempat dilakukan perawatan di klinik rutan Serang selama 3 hari. Kemudian Rutan Serang menginformasikan pada Kejaksaan Nikita butuh perawatan di rumah sakit. Kejaksaan Negeri Serang lalu merekomendasikan Nikita dilakukan perawatan di RS milik Polda Banten yang berada di Jalan Raya Serang, Pandeglang. Sahabat Nikita,